Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 19 September 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yesaya pasal yang ke-20. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Kami mau terus dekat dengan Tuhan, kami mau terus belajar firman Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi oleh terang firman-Mu. Mampukan ya Tuhan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan dalam Yesaya pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya. Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dan dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjaranlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimana mungkin kami terluput? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketaatan merupakan hal yang tidak mudah dalam relasi dengan Allah. Ada kalanya sebuah ajaran sudah jelas kita mengerti, namun tetap saja sulit untuk menaatinya. Akan tetapi terkadang kita diperhadapkan dengan suatu perintah atau ajaran yang sulit dimengerti dan sulit ditaati. Di dalam kitab Yesaya pasal 20 ada suatu perintah Tuhan Allah yang terasa janggal bagi Yesaya. Allah menyuruhnya untuk berjalan telanjang dan tidak berkasut selama 3 tahun. Allah pun tidak menjelaskan mengapa Yesaya harus melakukan hal itu. Dalam ayat yang kedua menjelaskan demikian. Lalu di dalam kebingungannya, Yesaya bisa saja menolak atau mengajukan keberatan kepada Tuhan. Akan tetapi Yesaya memilih untuk tetap taat ketika perintah yang datang kepadanya juga belum dia mengerti. Tindakan Yesaya itu adalah bentuk ketaatan total kepada Tuhan, yaitu taat walau dia tidak mengerti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagi kita mungkin tindakan Yesaya tersebut terlihat aneh dan memalukan. Namun bagi Yesaya, ketaatan kepada Tuhan Allah justru ia letakkan di atas segala-galanya, termasuk ketidakmengertiannya. Oleh karena totalitas ketaatan Yesaya, maka pesan Tuhan Allah tersampaikan dengan baik kepada bangsa Mesir, bangsa Ethiopia, dan juga orang-orang Yehuda. Tindakan memalukan Yesaya yang berjalan telanjang adalah nubuat untuk bangsa Mesir dan Ethiopia
kedua bangsa itu akan dipermalukan oleh Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah akan membuat mereka tidak berdaya di hadapan bangsa Asyur. Dan melalui peristiwa itu Allah juga berpesan kepada Yehuda supaya tidak berharap kepada bangsa asing atau kepada manusia. Sebab satu-satunya sumber pengharapan orang-orang pilihan Tuhan, yakni bangsa Israel, hanya kepada Tuhan Allah mereka, atau yang disebut Yahweh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dituntut untuk menunjukkan sikap yang taat kepada Tuhan kita. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya di dalam diri kita ada kesediaan untuk mentaati Dia sebagai Tuhan, sebab tidak ada yang lebih ditaati selain daripada Tuhan. Itulah implementasi dari pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada kalanya Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, bahkan sulit untuk dilakukan. Dan perintah itu mungkin saja bertentangan dengan arus zaman sekarang. Seperti hidup jujur contohnya. Hidup jujur di tengah-tengah orang-orang yang tidak jujur itu sangat sulit. Tetapi Tuhan mengajarkan itu kepada kita dan kita diminta untuk melakukannya dengan tekun dan setia. Dalam kondisi seperti sekarang ini yang tentunya berbeda dengan Yesaya, kita dituntut dengan tindakan yang sama, yaitu mentaati apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Sekalipun sukar dimengerti, sekalipun sukar juga untuk dilakukan, tetapi Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Tuhan selalu memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu tindakan yang benar. Karena Dia adalah kebenaran, maka apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan juga kebenaran dan untuk kebaikan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa dalam kitab Yesaya ini kita tetap diajarkan sama prinsipnya, yaitu sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, kita mau hidup dalam ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Dan kesenangan Tuhan mendatangkan berkat bagi setiap orang-orang yang dengan setia melakukan perintahnya, walaupun dia belum mengerti perintahnya, bahkan dikatakan sulit dan juga sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukannya dengan tekun dan setia. Dan percayalah seperti janji firman Tuhan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai setiap anak-anaknya yang dengan setia melakukan apa yang diperintahkan olehnya, termasuk perintah yang sangat dikenal sebagai amanat agungnya, yaitu kita boleh menjadi garam dan terang untuk menjadikan semua bangsa murid, menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Tuhan yang akan menolong, bukan saja memampukan untuk melaksanakannya, tetapi hidup kita pun boleh mendatangkan berkat, manfaat bagi banyak orang, sehingga mereka boleh mengenal Allah yang dahsyat yang kita sembah, Allah yang mengasihi, mengampuni dan menyelamatkan. Dan melalui kehidupan kita sungguh-sungguh Allah diperkenalkan, dan kita berdoa supaya semakin banyak orang boleh mengenal pribadi Tuhan yang agung luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk taat, walaupun seringkali kami sulit memahami, sulit melakukannya, tetapi kami mau belajar untuk mengekang segala ego kami dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan dengan segenap hati. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun kami untuk dapat menerapkannya, dan Kau juga menolong setiap orang yang boleh bersama dengan kami untuk mereka boleh mengerti kebenaran Allah dan turut diselamatkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.